Terus kumandangkan azan. Kalau kita menyampaikan azan itu jangan pelan-pelan, teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kebetulan Yakut juga lewat. Begitu, teriak besar-besar dia. Nah, jangan juga marah-marah sama dia. Karena sudah banyak sekali orang memberi gambaran Yakut digambarkan dengan seekor anjing. Apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah sampai terbitnya matahari di pagi hari, sebelum Rasulullah sampai ke tempat di Masjidil Haram, beliau sudah ditugaskan oleh Allah. Sebenarnya bukan 5 waktu yang harus beliau jalankan. Perintah yang Allah tegaskan kepada beliau, ajarkan kepada umatmu Muhammad bahwa setiap solat yang diajarkan olehmu dalam satu hari jumlahnya adalah 50 waktu dalam satu hari. Di lantai yang ke-6 Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, berapa rakaat wahai Muhammad yang diberikan Allah Tuhanmu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 50 rakaat. Kata Nabi Musa, mintalah kepada Allah berulang-ulang kali. Dimintakan sampai 5-10 kali. Dua ulama menafsir, Rasulullah meminta sampai 10 kali bolak-balik. Akhirnya jatuh pada 5 rakaat. Sampai pada 5 rakaat turun ditanya lagi oleh Musa, berapa rakaat wahai saudaraku Muhammad yang diberikan Allah untuk umatmu? Kata Rasulullah, 5 rakaat dalam sehari. 5 waktu dalam sehari, 17 rakaat wahai Musa saudaraku. Kata Nabi Musa, lihat nanti wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu 5 waktu dalam satu hari. Terjadi sampai hari ini. Yahudi dan Nasrani, mereka sudah berkomitmen, kalau orang Islam solat subuhnya sama dengan solat Jumat, maka tumbanglah kekuatan kafirin wal munafikin, Yahudi wa Nasara. Pasti tumbang. Tapi susahnya kita umat Islam ini, Allahu Akbar. Solat subuh itu memang jadi masalah besar sekali bagi kita. Berat untuk dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? 5 waktu dalam sehari ternyata tidak mampu dilakukan. Ini aja. Ya, kalau sholat subuh di daerah pasar begini, tunggu aja kalau datang. Nah ini, yang penting kita tetap semangat untuk mensiarkan Islam. Amin ya Rabbal. Terus, kumandangkan azan. Kalau kita menyampaikan azan itu jangan pelan-pelan, teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kebetulan Yakut juga lewat. Begitu, teriak besar-besar dia. Nah, jangan juga marah-marah sama dia. Karena sudah banyak sekali orang memberi gambaran Yakut digambarkan dengan seekor anjing. Sudah cukup itu, stop. Sudah cukup, ya. Sebagai sesama Muslim mudah-mudahan mau sadar, tapi saya kira ini susah. Kalau orang mau cari jabatan, susah. Kalau mau cari jabatan, apapun pasti dilakukan. Yang penting Bapak senang. Itu dia. Mudah-mudahan Pak Jokowi masih ada 2 tahun 2022, 2023, 2024. 1 tahun lagi Jokowi finish. Itu dia. Itu finish kalau selesai masa tugas. Tapi kita nggak tahu. Yang paling pasti dalam Islam ini adalah kematian. Nah ini yang paling pasti dalam keislaman ini adalah kematian. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala wa may yurid sawabat dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabat akhirati nu'ti minha wa jannasis syakirin. Dan setiap orang-orang yang bersyukur kami balaskan syukur kepada mereka. Tidak ada yang paling bernyawa yang akan mati kecuali dengan izin Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala.
Tidak ada yang bernyawa yang akan mati kecuali dengan izin Allah. Dia akan mati. Ini. Jadi kita bersyukur Pak Jokowi satu juga yang suka-suka diam-diam ini, nggak punya. Pokoknya saya masuk penjara sampai keluar penjara, Pak Jokowi dan Pak Maruf ini sama, apalagi kawan yang sudah tua satu ini, Pak Maruf. Jadi kita tunggu saja, insya Allah. Tadi kata Pak Ketua Masjid, berapa bulan kita nggak bisa lagi tablik akbar karena COVID, iya kan? Karena COVID. Nah ini juga ada COVID baru sekarang ini. Omikron PCC terakhir Omega. Nah, itu sudah terakhir barangkali. Ini abjad Yunani. Alpha, beta, gamma, delta, zeta, theta, iota, kappa, lambda, mu, Omikron PCC terakhir Omega. Nah, itu abjad Yunani. Omikron P terakhir Omega. Jadi Omikron ini sudah terakhir daripada percaturan, daripada perpolitikan pandemik yang sedang melanda dunia. Atau dia mau pakai abjad Ibrani, boleh juga. Alfa, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofresi, Shim, Tau. Nah itu juga abjad Ibrani. Sama. Mau ke mana pun saya sudah tahu. Ini semua permainan Yahudi untuk mempermainkan dunia. Jadi sudahlah. Ya, alhamdulillah kita yang tidak mati. Selama menghadapi pandemik, kita dalam keadaan sehat. Tadi dibagi-bagi soal apa itu? Masker. Pergi ambil itu saturasi. Periksa darah saya. Saturasi saya satu hari itu 98. Antum percaya nggak Ustaz? Saya sudah 5 hari tidak makan nasi. Sejak tiba di Padang, di Pekanbaru saya lambung saya tinggi. Malam saya berteriak, gelisah. Saya belum makan nasi dari kemarin-kemarin. Enggak. Saya cuma minum air putih, air hangat, minum air putih, air hangat. Begitu. Nanti habis ceramah, jantung saya pulih lagi. Coba ambil periksa jantung saya dan perut saya, kosong perut saya itu. Darah saturasi saya itu 98. Oksigen saya. Dan kalau antum lihat suhu saya paling tinggi 35 sampai 36. Enggak pernah kena masalah itu. Selama saya dibantarkan oleh Mabes Polri 8 hari saya masuk rumah sakit, saya tidak pernah kedapatan COVID atau corona. Enggak. Positif corona atau COVID enggak pernah. Padahal yang periksa polisi. Kok Ustaz tidak kena corona ya? Enggak tahu, saya bilang corona takut sama saya. Alhamdulillah. Cuma istri saya yang bilang, kalau boleh Pak segera dibebaskan. Insya Allah Bu, insya Allah. Kita doakan supaya Ustaz cepat-cepat bebas. Alhamdulillah bebas beneran. Jadi kawan dengan kawan-kawan polisi. Ya, ini ibu bapak, jadi kita saling jangan suka suuzon, ya. Kecuali seperti Yakut ini memang tidak bisa diampuni, memang dikasih biar aja begitu dia. Susah nih orang ini. Susah. Makanya dia antara kemampuan seorang pejabat, ketidakmampuan etos kinerja kerja, kemudian dibebani sebagai seorang pejabat, sudah jadi biasa di Indonesia di era Jokowi. Nggak apa-apa, antum pegang tugas biar nggak mampu, yang penting kamu dapat gaji tiap bulan. Yang penting bikin ribut saja tiap bulan. Itu. Mudah-mudahan ada pejabat lebih bagus ke depan nanti. Amin ya robbal. Ini pemilihan presiden katanya mau ditunda. Kita berdoa saja mau ditunda 50 tahun, 30 tahun, yang penting kita tetap bisa melaksanakan sholat 5 waktu dalam setiap saat. Kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah agar kita diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memaksimalkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan ya. Insyaallah di lain waktu, ini saya baru belajar ceramah lagi.
Sudah berapa bulan saya nggak bisa ceramah lagi, ya. Padahal di dalam penjara saya aktif ceramah, khutbah. Tapi begitu keluar penjara saya sudah sakit. Entah ada maksud apa, wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ada maksud apa, saya nggak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu apa yang terjadi dalam diri saya. Mohon doa dari seluruh jamaah agar kami tetap sehat dan kuat dalam menegakkan dinul haq, dinul Islam. Saya kira ini ya yang saya bisa sampaikan ya. Nanti bagi ibu bapak yang ingin melihat perjalanan kehidupan saya, ada buku saya yang berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Itu biodata saya sekeluarga dan kami mendapatkan hidayah dari buku itu. Silakan, ada istri saya yang akan melayaninya. Saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.